Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marsha Diova dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial semester 4 kelas A Ekonomi. Di sini saya akan mereview materi selama 1 semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baik, materi yang pertama yang saya akan bahas adalah tentang hakikat belajar. Di hakikat belajar terdapat definisi belajar dan pembelajaran maupun ruang lingkupnya. Pertama, definisi belajar. Belajar merupakan terjadinya perubahan yang sifatnya permanen yang dapat kita lihat melalui tingkah lakunya pada seorang atau pada individu. Dan yang kedua yaitu definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi antara peserta didik dan pendidik maupun sumber belajar yang terjadi pada lingkungan belajar itu sendiri. Dan ruang lingkupnya yaitu ciri-cirinya itu terjadinya perubahan tingkah laku, adanya perubahan tingkah laku yang sifatnya permanen, terus adanya perubahan yang terjadi akibat pengalaman dan latihan-latihan yang individu itu lakukan. Materi yang kedua, saya akan membahas tentang teori belajar. Teori belajar itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada teori behavioristik. Teori behavioristik ini terjadinya perubahan tingkah laku pada seseorang yang terjadi akibat adanya stimulus dan respon. Contohnya, ketika siswa memiliki masalah dalam berinteraksi sama temannya atau dalam lingkungan sosialnya. Interaksi sosialnya tidak baik dan tidak baik. Namun ketika dalam ruangan kelas dan adanya pendidik atau guru yang memberikan pembelajaran tentang bagaimana berinteraksi dengan baik, bagaimana berinteraksi yang sesuai dengan lingkungan, bagaimana berinteraksi yang agar terjadinya kontak yang baik. Ketika si peserta didik, ketika si guru memberikan stimulus dan si peserta didik merespon dengan baik dan peserta didik itu dapat menghasilkan perubahan tingkah laku. Artinya yang tadinya si peserta didik itu kesulitan dalam berinteraksi dalam lingkungannya, akibat adanya stimulus yang diberikan oleh guru dan respon yang diberikan oleh peserta didik, maka akan menghasilkan perubahan tingkah laku pada peserta didik tersebut gitu. Maka itu yang dinamakan teori behavioristik. Terus yang kedua yaitu teori humanistik. Human itu artinya kan manusia. Dapat dibilang humanistik itu memanusiakan manusia. Jadi di sini tuh berfokus pada memfokuskan dan meningkatkan potensi yang sudah ada pada si individu tersebut. Jadi semisal peserta didik tersebut itu memiliki bakat dalam bidang olahraga. Nah, maka si pendidik tersebut itu akan memfokuskan dan mendorong dan meningkatkan pembelajaran dalam bidang olahraga juga. Artinya kan itu meningkatkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik tersebut kan. Artinya dapat memotivasi si peserta didik tersebut gitu. Terus yang ketiga, teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif itu berfokus pada proses belajar yang memasukkan cara berpikir dengan kompleks. Nah, dalam teori belajar kognitif ini itu dapat sistemnya juga dapat merubah cara pandang seseorang gitu.
Artinya tuh di sini peserta didik tuh diminta untuk lebih proaktif. Jadi itu lebih kritis gitu dalam pembelajaran. Dan yang ketiga itu ada teori konstruktif. Teori konstruktif itu dia lebih mementingkan proses daripada hasil. Jadi dalam proses itu tuh si peserta didik memiliki banyak kesempatan. Misalkan peserta didik tuh dapat menuangkan atau memberikan gagasan-gagasan yang peserta didik punya, terus memberikan peserta didik tuh lebih kreatif dan aktif gitu. Nah, selanjutnya yaitu teori pemrosesan informasi, yaitu bagaimana siswa diminta untuk caranya menerima stimuli dari lingkungan, bagaimana siswa untuk dapat mengorganisir data, bagaimana siswa dapat memecahkan suatu masalah, bagaimana siswa dapat menemukan konsep-konsep. Jadi di sini tuh siswa diminta untuk kepada proses memori dan cara berpikir siswa gitu. Yaitu yang tadi dengan cara menyusun data, memecahkan masalah gitu. Dan selanjutnya tentang teori kinerja otak. Teori kinerja otak itu memfokuskan pada otak kanan dan otak kiri. Kenapa? Karena otak kanan otak kiri itu harus seimbang, karena dengan keseimbangan itu dapat mempengaruhi bagaimana pola pikir seseorang dan mempengaruhi kreativitas pada seseorang. Seperti itu. Materi yang ketiga yaitu tentang penerapan teori belajar. Penerapan teori belajar itu yang pertama kita harus mengetahui untuk menentukan tujuan indikator. Dan yang kedua itu menganalisis lingkungan belajar dan mengidentifikasi pengetahuan awal peserta didik. Dan yang ketiga itu menentukan materi pembelajaran. Yang keempat, menguraikan materi pembelajaran. Yang kelima, menyajikan pembelajaran. Yang keenam, memberi stimuli atau stimulus ke peserta didik. Yang ketujuh, mengamati dan mengkaji respons yang diberikan oleh peserta didik. Dan yang kedelapan, memberikan penguatan positif dan negatif kepada peserta didik. Dan yang kesembilan itu mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas materi yang keempat, yaitu mengenai pendekatan, metode, terus strategi, teknik, dan model pembelajaran. Dimulai dari pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran diartikan sebagai tolak ukur atau sudut pandang dalam proses pembelajaran. Pendekatan pembelajaran itu memiliki dua jenis. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Artinya di sini siswa memiliki kesempatan dan diberikan kesempatan untuk berperan aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Selanjutnya, fungsi pendekatan pembelajaran, yaitu sebagai pedoman umum dalam menyusun langkah-langkah metode pembelajaran yang akan digunakan. Yang kedua, menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. Yang ketiga, mendiagnosis masalah-masalah yang timbul. Yang keempat, menilai hasil penelitian dan pengembangan. Dan selanjutnya ada macam-macam pendekatan, yaitu yang pertama pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual itu merupakan konsep belajar
yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata pada siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan kehidupan mereka sehari-hari. Pada pendekatan konstekstual ini memiliki karakteristik, di antaranya yang pertama adanya kerjasama antar siswa dalam proses pembelajaran. Yang kedua, siswa diminta untuk aktif dan kritis dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, di dinding-dinding kelas atau area kelas itu dipenuhi dengan hasil kerja siswa seperti gambar, seperti grafik, dan intinya dipenuhi dengan hasil karya-karya siswa dalam belajar. Selanjutnya, pendekatan konstruktivisme. Pendekatan konstruktivisme ini pendekatan pembelajaran yang menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai pembimbing saja. Jadi guru lebih mengutamakan keaktifan siswa dalam proses belajar itu sendiri. Pada pendekatan konstruktivisme ini memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, pengetahuan itu dibangun sendiri oleh siswa secara aktif. Yang kedua, pembelajaran memfokuskan pada siswa. Yang ketiga, kurikulum menekankan pada proses bukan pada hasil akhir. Dan yang keempat, guru adalah fasilitator. Selanjutnya, ada pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini terkadang sering disebut sebagai pembelajaran tradisional. Mengapa? Karena guru memulai pembelajaran dengan teori-teori dan meningkat ke penerapan teori. Penggunaan pendekatan deduktif ini, yang pertama, siswa belum mengenal pengetahuan yang sedang ia pelajari. Yang kedua, isi pelajaran yang meliputi terminologi, teknis, dan bidang yang kurang membutuhkan proses berpikir kritis. Dan yang ketiga, waktu yang tersedia tidak banyak atau waktu yang tersedia hanya sedikit. Macam-macam pendekatan selanjutnya, yaitu ada pendekatan induktif. Pendekatan induktif itu dimulai dengan pemberian kasus, fakta, contoh, atau sebab yang mencerminkan suatu konsep atau prinsip. Kemudian, siswa dibimbing untuk berusaha keras mensintesiskan, menemukan, atau menyimpulkan prinsip dasar dari pelajaran yang ia pelajari tersebut. Penggunaan pendekatan induktif itu salah satunya yaitu dengan si siswa telah mengenal atau mempunyai pengalaman yang berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Dan hal ini berarti pendekatan induktif dan deduktif itu kebalikannya ya. Kalau yang tadinya pendekatan deduktif si siswa sama sekali belum mengenal pengetahuannya yang sedang ia pelajari, sedangkan pendekatan induktif ini si siswa sudah memiliki pengalaman atau sudah mengenal ya pembelajaran yang sedang ia pelajari tersebut. Yang diajarkan di pendekatan induktif ini yaitu berupa keterampilan komunikasi antara pribadi, sikap, dan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Itu pendekatan induktif. Yang terakhir, pendekatan konsep. Pendekatan konsep itu pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Selanjutnya,
mengenai metode pembelajaran. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai proses penyampaian materi pembelajaran yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh pendidik itu sendiri. Metode pembelajaran itu memiliki banyak macam. Yang pertama itu ada ceramah. Ceramah itu yaitu dengan cara menyampaikan materi secara lisan. Hanya saja jika metode pembelajaran ini, metode ceramah ini dilakukan, membuat keaktifan siswa itu berkurang. Siswa akan menjadi lebih pasif dalam proses pembelajaran. Dan siswa yang memiliki gaya belajar visual akan lebih sulit dalam memahami materi. Selanjutnya, metode pembelajaran diskusi. Metode ini dilakukan dengan membentuk kelompok diskusi untuk membahas suatu masalah. Nah, dari sini dari metode diskusi ini dapat mendorong siswa lebih kritis, dapat mendorong siswa untuk menyampaikan pendapatnya, dan dapat juga mengajarkan toleransi dan saling menghargai pendapat masing-masing temannya atau masing-masing individu, seperti itu. Selanjutnya ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini dilakukan dengan cara bentuk praktikum sehingga para siswa ini akan lebih mudah dalam memahami materi. Nah, selanjutnya ada metode resitasi. Metode resitasi ini mengharuskan para siswa membuat suatu resum mengenai materi yang sudah dipelajari sebelumnya, yang tentunya disampaikan dengan cara lisan. Selanjutnya ada metode eksperimen. Metode eksperimen ini dilakukan dengan percobaan lab, dan langsung segitu, jadinya siswa dapat melihat materi secara langsung. Selanjutnya karya wisata. Nah, metode pembelajaran karya wisata ini memanfaatkan lingkungan atau tempat-tempat tertentu yang memiliki sumber ilmu bagi siswa. Contohnya seperti museum atau tempat-tempat bersejarah tuh. Terus metode pembelajaran yang selanjutnya yaitu metode latihan. Metode latihan ini dilakukan dengan cara melatih keterampilan para siswa dengan cara merancang, membuat, atau memanfaatkan sesuatu. Dan yang selanjutnya yaitu metode debat. Metode debat ini yaitu metode yang menggunakan beberapa orang atau bisa juga perorangan, bisa juga kelompok dengan saling adu argumentasi seperti itu. Tapi dengan catatan dengan sistem yang formal. Dengan metode pembelajaran selanjutnya yaitu skrip kooperatif. Skrip kooperatif itu metode pembelajaran yang menyampaikan intisari dari materi pembelajaran itu secara lisan. Dan yang selanjutnya metode pembelajaran mind mapping, yaitu dengan cara menerapkan cara berpikir yang runtun terhadap suatu permasalahan dan bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dan bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan tersebut tuh. Terus metode pembelajaran inquiry, yaitu metode yang mendorong para siswa untuk menyadari apa saja yang diperoleh selama belajar dan menghargai apa saja materi-materi dan pembelajaran yang didapat selama proses pembelajaran sebelumnya. Terus metode pembelajaran discovery, yaitu metode pembelajaran untuk mengembangkan cara belajar siswa yang aktif, mandiri, dan pemahamannya yang lebih baik.
Selanjutnya, metode pembelajaran berbagi peran atau role playing, yaitu metode pembelajaran yang dilakukan dengan melibatkan siswa untuk memerankan karakter atau situasi tertentu. Selanjutnya akan membahas tentang teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran ini sebenarnya hampir sama dengan metode pembelajaran, tetapi teknik pembelajaran ini merupakan penjabaran dari metode pembelajaran. Jadi teknik pembelajaran ini cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Nah, selanjutnya strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran merupakan suatu rencana, metode, dan perangkat aktivitas yang terencana untuk meraih tujuan pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran ini juga memiliki fungsi, yaitu memberikan isi pembelajaran kepada pembelajar, menyajikan informasi atau bahan-bahan yang dibutuhkan dalam belajar. Selanjutnya, strategi pembelajaran juga memiliki jenis. Yang pertama, strategi pembelajaran secara langsung. Nah, strategi pembelajaran secara langsung ini lebih berorientasi atau berpusat kepada guru, karena metode pembelajaran yang digunakan yaitu metode ceramah, latihan, dan demonstrasi. Jadi di sini siswa akan lebih pasif dalam proses pembelajaran. Nah, jenis strategi pembelajaran yang kedua yaitu secara tidak langsung, kebalikannya dengan secara langsung. Secara tidak langsung ini strategi pembelajaran secara tidak langsung berarti siswa lebih berorientasi atau pembelajaran berpusat pada siswa, dan tugas guru hanya menyimpulkan pada akhir pembelajaran. Selanjutnya, model pembelajaran. Model pembelajaran merupakan cara yang dipakai untuk mengaplikasikan strategi yang telah dibuat dalam bentuk aktivitas yang nyata untuk memperoleh target pembelajaran dalam pendidikan. Model pembelajaran juga memiliki macam, yaitu yang pertama, model pembelajaran langsung. Model pembelajaran langsung yaitu peserta didik dapat mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif ini dia lebih memfokuskan pada pembelajaran yang bersifat kelompok dan menyatukan bakat-bakat heterogen pada siswa, seperti itu. Dan yang ketiga, discovery learning. Discovery learning itu proses belajarnya tidak disajikan suatu konsep dalam bentuk final, tetapi siswa dituntut untuk mengorganisasinya itu sendiri. Dan selanjutnya, problem based learning, yaitu pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal untuk mendapatkan pengetahuan baru. Dan yang terakhir, berbasis proyek, yaitu dirancang untuk digunakan pada permasalahan kompleks yang digunakan untuk peserta didik dalam melakukan investigasi dan dalam memahaminya. Selanjutnya yaitu materi yang kelima tentang gaya belajar. Gaya belajar itu merupakan salah satu yang dimiliki oleh seorang individu dalam menyerap, mengatur, dan mengolah informasi. Gaya belajar juga memiliki 3 macam. Yang pertama, gaya belajar visual. Gaya belajar visual ini, seseorang yang memiliki atau menggunakan gaya belajar visual ini, dia cenderung akan lebih mudah mengingat dengan apa yang ia lihat. Yaitu misalkan bagaimana ia bisa lihat dengan ekspresi muka, dengan gestur tubuh, terus dengan gambar atau video. Itu gaya belajar visual. Yang kedua, gaya belajar auditorial. Gaya belajar auditorial ini
mengandalkan pendengaran. Dia akan lebih memahami dan menyerap informasi itu akan lebih mudah melalui pendengaran dan apa yang ia dengar gitu. Dan yang ketiga itu gaya belajar kinestetik. Gaya belajar ini memiliki ciri yaitu bagaimana ia akan lebih berpikir baik, berpikir atau menyerap informasi dengan baik ketika ia melakukan gerakan, seperti misalkan ia berjalan atau melakukan gerakan-gerakan seperti itu. Selanjutnya, materi yang keenam yaitu tentang komunikasi pembelajaran. Komunikasi pembelajaran merupakan proses penyampaian gagasan dari seseorang kepada orang lain untuk mencapai keberhasilan dalam mengirim pesan kepada orang yang dituju secara efektif dan efisien. Komunikasi itu terbagi menjadi dua, ada komunikasi verbal dan ada komunikasi non-verbal. Komunikasi verbal yaitu komunikasi yang menggunakan bahasa, baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Sedangkan komunikasi non-verbal itu komunikasi yang menggunakan isyarat, yang menggunakan gerak-gerik maupun menggunakan simbol-simbol dan menggunakan gambar. Prinsip-prinsip komunikasi pembelajaran yaitu respect. Yang pertama respect atau menghargai. Jadi sebagai pengajar harus menghargai setiap peserta didik, karena pada prinsipnya setiap manusia itu emang ingin dihargai. Dan yang kedua prinsipnya yaitu empati. Empati untuk mendengarkan dan memahami orang lain terlebih dahulu untuk membangun keterbukaan. Jadi ketika kita udah dapat mendengarkan dan memahami orang lain, maka keterbukaan untuk berkomunikasi itu akan lebih mudah dan akan lebih nyaman gitu. Dan yang ketiga itu audible atau dapat dimengerti dengan baik. Jadi pesan yang disampaikan dan dapat diterima oleh si penerima pesan dengan baik, yaitu melalui media atau audio visual. Nah, selanjutnya itu clarity atau kejelasan. Kejelasan dari isi pesan yang disampaikan oleh si yang mengirim pesan ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Dan yang terakhir adalah humble atau humble, rendah hati. Jadi orangnya tuh yang dapat kita ajak ngobrol tuh dapat nyaman, nyaman gitu. Materi yang ketujuh yaitu tentang masalah belajar. Masalah belajar yaitu kondisi tertentu yang dialami oleh murid dan menghambat kelancaran proses yang dilakukan individu tersebut untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang lebih baik ke yang lebih baik. Yaitu jika saya kutip dan saya ingat dari review yang sudah Bu Neng berikan pada minggu lalu, yaitu adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan gitu. Terus selanjutnya ada jenis-jenis masalah belajar. Jenis-jenis masalah belajar. Yang pertama yaitu siswa tidak mencapai tujuan belajar. Artinya ada beberapa siswa yang tidak mencapai kriteria yang sudah ditentukan oleh kurikulum atau sekolah. Yang kedua, siswa terlambat dalam adanya keterlambatan dalam akademik. Dan yang ketiga, siswa lambat akan belajar. Jadi ada siswa yang mungkin dia malas belajar, akhirnya ia telah ketinggalan pembelajaran. Yang keempat, siswa kekurangan motivasi. Siswa kekurangan motivasi artinya ya tidak ada semangat dalam belajar, tidak mungkin juga orang di sekitarnya
tidak ada yang menyemangatinya, makanya ia lesu dan tidak ada gairah untuk belajar gitu. Yang selanjutnya, siswa yang kebiasaan buruknya tuh masih terus tertanam dalam dirinya. Jadi itu ada siswa yang emang ia memiliki kebiasaan buruk, misalkan malas belajar, atau misalkan dia sering bolos, atau ia sering enggak mengerjakan tugas. Itu kan kebiasaan buruk dalam siswa, maka itu dia bisa menghambat dalam pembelajaran gitu. Atau dia nggak dengerin gurunya dalam menjelaskan gitu. Terus ada juga siswa yang kurang dalam tata krama, artinya siswa yang kurang sopan gitu. Jika ada guru lewat atau guru yang sedang menjelaskan materi, siswa tersebut tidak berempati atau tidak menghargai guru tersebut. Selanjutnya, yang menyebabkan masalah belajar. Yang menyebabkan masalah belajar itu terdapat dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dari biologis dan psikologis. Dari biologis seseorang berarti memang dia sudah memiliki IQ yang rendah. Dan sedangkan melalui faktor psikologis yaitu seperti minat dan motivasi yang kurang. Sedangkan dari faktor eksternal itu bisa dari guru, sarana prasarana yang kurang nyaman atau kurang memadai, atau dari kebijakan penilaian yang membuat siswa menjadi malas belajar, atau dengan lingkungan sosial yang membawa kebiasaan buruk pada dirinya, dan bisa juga dari kurikulum. Selanjutnya, saya akan membahas tentang materi yang terakhir, yaitu prinsip pembelajaran. Prinsip pembelajaran yang pertama itu harus memiliki prinsip kesiapan. Guru dan siswa, materi, ruangan, dan sarana prasarana harus siap agar tercapainya tujuan pembelajaran yang nyaman dan maksimal. Selanjutnya, prinsip motivasi, yaitu guru memberikan semangat kepada siswa agar siswa juga lebih termotivasi atau semangat dalam belajar, dalam mengikuti proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip persepsi dan keaktifan, yaitu guru berusaha untuk membuat siswanya aktif dengan berbagai metode pembelajaran. Jadi, guru harus memiliki taktik-taktik pembelajaran atau metode pembelajaran yang tidak membosankan, sehingga siswa juga bersemangat dalam melakukan proses pembelajaran. Selanjutnya, prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Jadi siswa di situ harus aktif. Jadi tidak hanya guru saja yang aktif, namun siswa juga harus proaktif. Selanjutnya, prinsip perbedaan individual. Siswa harus belajar berkelompok agar siswa dapat mengenal perbedaan masing-masing. Jadi di sini juga siswa tidak hanya belajar pembelajaran umum atau materi-materi saja, tapi siswa juga belajar berinteraksi sosial dengan baik sesama temannya atau dalam lingkungannya. Selanjutnya, prinsip transfer, retensi, dan tantangan, yaitu dengan adanya diskusi. Dan prinsip belajar kognitif dengan memahami konsep, prinsip belajar afektif yaitu sikap belajar siswa, dan prinsip belajar psikomotor, siswa dalam mengendalikan sikap. Jadi siswa tidak hanya diam saja, siswa dapat menyampaikan gagasannya atau ide-ide yang ia miliki. Dan yang terakhir itu pengulangan atau evaluasi yang dilakukan oleh guru maupun siswa. Baik, cukup sekian review materi satu semester ini dari mata kuliah belajar dan pembelajaran. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan yang saya miliki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.